Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan kali ini Motivi kedatangan tamu yang sangat istimewa, ya, seorang suster dari Kongregasi Penyelenggaraan Ilahi dan bekerja untuk melawan human trafficking, perdagangan manusia. Dan kalau kita mendengar kisah-kisahnya, suster ini sering dipanggil suster kargo karena tugasnya salah satunya adalah menjemput jenazah para TKI yang meninggal di luar negeri. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan suster kargo itu dan kita dengarkan kisahnya. Maka saya perkenalkan, bersama saya Suster Laurentina. Walah. Suster, apa kabar? Kabar baik, Romo. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Oke, ini lagi di Jawa Ya. dan di Jogja, lagi istilahnya cuti gitu ya. Ya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan Motivi di sini. Ya. Baik, suster, kita ngobrol tentang pekerjaan suster ini yang menurut saya tidak umum ya, tapi ini pejuang kemanusiaan gitu ya, dan mengerikan. Tapi suster yang sekecil ini bisa masuk wilayah itu, ini saya kira sangat istimewa sekali. Baik, suster, kita itu kan kenal suster-suster itu biasanya berdoa di kapel, di gereja, lalu juga di sekolah, di rumah sakit. Tapi kok ini suster bisa masuk ke wilayah migran ini, mengurusi para migran, para TKI, ya, dan berani kampanye melawan human trafficking. Ini kok bisa tersesat tuh dulu, sejarahnya gimana? Ceritanya gimana, suster? Tersesat. Ya. Memang awalnya saya juga tidak menduga kalau Provinsial mengutus saya ke karya ini ya. Memang ini karya baru bagi kongregasi kami. Berdasarkan pengalaman ketika saya waktu itu memang tugas di daerah Maubesi. Itu saya mendampingi anak-anak asrama, kemudian kadang-kadang juga mendengar berita-berita tentang adanya TKW atau sekarang ini namanya PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Migran Indonesia. Okay. Ya, itu ada pemulangan jenazah itu ya. Tapi waktu itu saya tidak tahu, ya biasa saja begitu ya. Terus setelah itu saya ditugaskan di asrama itu, saya dapat kesempatan pembekalan, ada pelatihan tentang apa itu human trafficking. Itu yang diadakan oleh IPSI waktu itu, CWTC ya, CWTC sekarang Talitakum Indonesia. Oke. Itu diberikan bekal ya, bekal bagaimana dengan masalah ini. Kemudian setelah saya mendapat bekal itu kan tidak untuk saya sendiri, tapi untuk ya saya sebarkan ya ke asrama-asrama yang di sekitar Keva waktu itu, kemudian paroki-paroki. Nah, setelah itu ini kan hanya teori ya, masih teori. Ketika itu memang ada pengalaman ya, rujukan ya, pengalaman pemulangan korban. Asal desa itu, kemudian saya dihubungi dari jaringan yang ada di Jakarta. Waktu itu Romo Koko yang pegang KKP PMP KWI. KWI. Terus saya menghubungkan keluarga, mediasi ya, istilahnya mediasi dengan keluarga, apakah ini benar keluarganya dan sebagainya. Akhirnya ya dengan sangat hati-hati saya bertemu keluarga itu awalnya, Romo, awalnya. Kemudian pengalaman itu menjadi ya titik awal bagi saya apa itu memerangi perdagangan manusia yang pengetahuannya sudah didapatkan ya. Setelah itu saya meneruskan studi di Jakarta, di STISIP Widuri, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik di Jakarta. Di situ memang kuliahnya malam ya. Jadi saya ada kesempatan untuk berelasi, berjejaring dengan teman-teman yang berurusan dengan pekerja migran. Pekerja migran itu. Ya. Kemudian juga saya
dapat kesempatan untuk menjadi relawan di Sahabat Insan dengan Romo Ismartono, Romo Beni waktu itu ya. Disitulah saya seringkali menemukan korban-korban asal NTT yang transit di rumah shelter ya, shelter punya Kemensos. Di situ hampir ratusan ya ketika ada pemulangan. Ngeri juga. Ya. Korban-korban kadang-kadang waktu itu juga sempat saya menghantar tahun 2015 itu menghantar 120 anak asal NTT. 120 anak. Iya, asal NTT yang waktu itu memang ya belum sampai ke Malaysia tapi masih di penampungan di daerah Tangerang. Waktu itu sempat digerebek oleh Menteri Hanif Daikiri, kemudian diselamatkan dan proses pembinaan atau istilahnya pemulihan anak-anak itu ya beberapa bulan beberapa bulan di shelter itu. Kemudian kami dari relawan Sahabat Insan dan juga waktu itu kebetulan juga menjadi anggota jaringan pemerhati pekerja migran Keuskupan Jakarta. Nah, di situ kami memang dikasih jadwal ya untuk bertemu dengan anak-anak itu. Dan kebetulan kan memang saya pernah tugas di NTT ya, jadinya tidak asing dengan bahasa anak-anak. Kemudian mereka percaya seringkali sharing apa yang dialami. Kemudian waktu pemulangan itu memang bekerja sama dengan IOM, kemudian juga Kemensos itu sama BP2 TKI Jakarta. Saya diminta untuk mendampingi mereka. Naik kapal waktu itu dari Jakarta sampai Kupang 4 hari. 4 hari ya. Sekitar 4 hari itu ya, naik kapal transit gitu. Bayangkan Romo mendampingi 120 anak kan tidak mudah. Nanti setiap setiap pelabuhan itu kan transit ya. Nanti kalau anak-anak ke sana ke sini kan juga bubar. Ini harus benar-benar diawasi begitu. Baik, Suster, kalau dihitung sebenarnya Suster bekerja di dunia ini sudah berapa lama ini? Dan sepertinya Suster mengambil studi khusus ya dengan background studi sosial tadi ya. Dan disiapkan oleh kongregasi memang untuk karya ini ya saat ini. Sebetulnya belum khusus ya waktu di sosial itu memang ya kalau sosial menyeluruh masih umum gitu, tapi kalau studi yang khusus yang migran atau ambil trafficking itu belum, Romo. Belum ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman di lapangan saja ya. Jadi itu yang jadi bukan studi khusus. Bukan studi khusus ya. Jadi sebetulnya lebih dari pengalaman real yang dulu hanya perutusan sebetulnya, tapi lalu menjadi panggilan yang membuat Suster akhirnya ya ini yang harus saya hadapi sekarang gitu ya. Baik, sebelum sampai ke cerita-cerita selanjutnya, ini Suster ini kan dari kongregasi penyelenggaraan ilahi atau Suster Divine Providence gitu ya, SDP itu sekarang namanya. Ini cerita dikit, siapa sih Suster-Suster PI itu dan spiritualitasnya apa sehingga ada karya yang Suster geluti sekarang ini? Baik, kongregasi kami itu ya PI ya, PI penyelenggaraan ilahi, dan saat ini karena supaya sama dengan internasional jadi SDP, Suster Divine Providence ya. Spiritualitas kami itu memang ya dari pendiri Bapak kami Edward Michaelis, bahwa dia kan mendengarkan jeritan situasi zaman itu ya. Jadi memang karya-karya Suster PI itu memang ada beberapa ya, ada pendidikan, ada pastoral kesehatan, juga ada pastoral pastoral yang di paroki juga ada. Panti asuhan juga ya. Panti asuhan itu termasuk sosial ya. Nah, di situ memang karya-karya istilahnya yang sudah paten gitu. Sudah paten dan umum ya, umum. Mungkin di setiap kongregasi juga ada ya, karya kesehatan sosial masyarakat itu ada.
Dan ini kalau yang karya trafficking ini memang itu ya bagaimana Bapak pendiri kami itu tidak hanya karya-karya itu, tapi bagaimana dia semasa hidupnya itu mendengar jeritan dunia ya saat ini. Ya. Yang ya waktu itu ya saat itu ya mendampingi anak-anak gelandangan, kemudian mendirikan panti asuhan dan sebagainya. Dan sampai saat ini kongregasi kami itu tetap terbuka dengan karya-karya yang ya saat ini ada gitu ya. Jadi tidak menutup. Jadi seperti migran ini kan jeritan yang sebetulnya sangat keras tetapi sering tidak terdengar oleh masyarakat umum, dan tampaknya suster-suster PI mendengar ini sebagai jeritan yang harus kita dengarkan dan kita jadikan sebuah keharusan untuk melayani orang-orang yang tersingkirkan ini ya. Kalau yang saya dengar berita-berita tentang suster itu sering suster dipanggil suster kargo. Nah ini ceritanya gimana? Kerjanya di kargo gitu ya, di bandara itu, tapi apa sebetulnya pekerjaan yang setiap hari dan sering suster lakukan di kargo gitu? Saya itu ya waktu awal mendengar kata suster kargo itu agak-agak gimana ya? Agak gimana gitu ya? Agak juga awalnya nggak suka gitu ya. Capnya gitu sih saya. Sempat saya agak apa risih juga ya. Tapi ya sudah, mau apa lagi, karena memang pekerjaan saya itu hampir setiap minggu itu di kargo. Di kargo gitu. Ya, jadi kalau saya datang ke kargo itu karyawan atau orang-orang di kargo itu pasti sudah tahu, suster ada jenazah ya gitu. Ya. Nah, terus itu yang hampir setiap minggu ya, kadang-kadang satu hari itu ada 3 jenazah pernah, 2 jenazah itu ya. Dan itu kan di kargo, jadi hampir memang setiap minggu di kargo, kadang-kadang pagi, siang, malam gitu ya. Jadinya itu ya, terus kadang-kadang juga ada yang mengatakan kurang kerjaan kayak gitu aja diurus. Yang sudah mati ya sudahlah, mati aja gitu ya. Tapi ya gimana ya, ada sesuatu yang menjadi saya itu panggilan. Jadi suster di kargo itu sebetulnya mengurus jenazah ya? Ya tidak ada jenazah sebetulnya. Tapi juga. Tapi kebetulan di kargo memang barang-barang ya, barang-barang ya. Tapi yang saya urus memang jenazah. Tapi kalau pekerjaan saya sendiri tidak hanya korban yang meninggal, tapi yang hidup juga diurus gitu. Ya, jadi apa ya? Jadi kisah-kisah para TKI yang meninggal di luar negeri itu yang menjemput suster ya, dengan teman-teman ya. Ya, kami dan ada suster tim. bekerja dengan siapa saja di kami ada tim ya, dari awal tuh biasanya kami memang yang di Kupang, terutama kami ada pendeta ya, para pendeta. Kami kerjasama dengan pendeta dari gereja Injili Masahi Timor, kemudian ada shelter Rumah Harapan, kemudian ada SBMI, ada Jeruk itu jaringan relawan kemanusiaan Kupang, terus ada namanya Jepit, jaringan perempuan Timor. Nah, itu yang sering kami hadir di kargo. Juga ada dari pemerintah itu BP2MI Kupang. Nah, di kargo ini sebenarnya kalau suster menerima jenazah itu terus apa yang dikerjakan dalam proses menerima lalu mau diapakan gitu? Pertama terentanya sebelum ke kargo, saya itu kan dapat dokumen ya, dokumen dari jaringan yang ada di Malaysia. Suster hari ini ada, atau tanggal sekian akan ada jenazah dipulangkan. Kalau enggak, kadang-kadang suster mau ada pemulangan jenazah tapi dokumennya belum lengkap. Nah, itu saya nanti menghubungi, saya minta alamat almarhum itu ada di mana. Kemudian saya menghubungi keluarga. Menghubungi keluarga. Kemudian kalau dokumennya belum beres ya saya memintakan untuk mereka menghubungi kepala desa setempat, misalnya mereka tidak ada domisili, dibuatkan domisili, kemudian macam KTP sementara kayak gitu ya. Terus menerangkan bahwa kepala desa itu bahwa itu tuh warga yang meninggal itu warganya dia gitu. Terus saya kirim ke Malaysia, ke jaringan di Malaysia. Baru proses-proses
sampai ke kedutaan. Nah, setelah itu sudah dapat surat yang ada capnya Garuda, itu surat wasiat istilahnya. Itu baru saya kirim ke BP2MI Kupang atau pusat Jakarta. Mohon pemulangan untuk fasilitas ke kampungnya. Misalnya dari Malaysia itu ada komunitas Flobamora yang kadang-kadang juga menolong mereka urunan uang untuk pemulangan jenazah. Nah, itu setelah sampai Kupang atau sampai Jakarta baru difasilitasi oleh kantor BP2MI sampai ke kampung halamannya. Itu ya prosesnya sebelum ke kargo. Jadi sebelum sampai ke kargo itu, sebelum dipulangkan itu dokumen harus lengkap. Iya, kan layak terbang atau layak tidak. Terbang atau tidak gitu ya. Oke. Lalu setelah sampai kargo itu gimana, apa yang terjadi? Setelah di kargo baru saya kan kadang-kadang saya dapat surat saja, kemudian keluarga belum tahu, misalnya saya menghubungi keluarga lewat telepon, terus nanti kalau keluarganya di daratan Flores itu kan kadang-kadang tidak ada, hanya mahasiswa-mahasiswa. Kalau yang daratan timur itu mereka saya langsung suruh datang ke Kupang, terus menghadap ke kantor BP2MI untuk meminta fasilitas ambulan. Dan juga kalau yang resmi atau tidak resmi itu tetap akan dilayani oleh kantor BP2MI. Nah, kemudian juga setelah itu biasanya kalau orang kehilangan keluarga itu kan pasti sedih ya, shock gitu. Kadang-kadang ada yang pingsan, menangis. Ya itu terus memberikan kekuatan pada keluarga ya, memberikan kekuatan agar menerima situasinya. Terus setelah itu ya kami mendoakan, menerima layaknya jenazah ya, memanusiakan manusia itu ya. Ya, itu Romo. Jadi dimakamkan secara manusiawi gitu ya. Diterima sebagai manusia. Baik, Suster, ini saya itu kalau ngomong perdagangan manusia itu kan yang saya lihat hanya di film-film. Tapi kalau mendengar kisah-kisah Suster ini ternyata ada, dan itu ada di Indonesia gitu ya. Dan juga yang lebih mengejutkan lagi kan, saya membayangkan itu kejadian kayak gini itu adanya di kota besar gitu. Tapi ternyata di NTT, di pelosok gitu ya, dan itu terjadi secara masif gitu ya. Dan NTT itu kan jarang terekspos oleh media gitu, dan ternyata di tempat yang pelosok ini ada kejadian-kejadian perdagangan manusia ini. Sebetulnya di balik human trafficking ini ada peristiwa besar apa gitu ya, ada background permasalahan apa yang besar yang membuat mereka ini bisa menjadi korban gitu ya, dan ada orang masih mau terus menjadi TKI gitu ya, menjadi orang bekerja di luar negeri dengan ya iming-iming tentu penghasilan yang besar dan segala macam, dan orang masih ada aja. Sebenarnya apa latar belakang peristiwa human trafficking ini yang paling mendasar? Kalau dilihat di NTT ya, itu memang kebanyakan orang tuh ya karena situasi NTT ya, apalagi di desa-desa itu kalau mereka mengandalkan kehidupan di sana, ya memang tergantung orang ya, mau rajin atau tidak dia bisa hidup gitu. Tapi kebanyakan juga mereka mudah untuk ditipu itu loh Romo. Jadi diiming-imingi gitu ya, diiming-imingi gitu ya, kamu mau kerja di Malaysia atau ke luar negeri, enak kerjanya, nggak usah bawa apa-apa, gajinya sekian-sekian, terus mereka mau gitu, tanpa skill, tanpa kadang-kadang juga dokumen mereka tidak bawa gitu loh. Jadi kosong, benar-benar kosong ya. Ini dimanfaatkan oleh para calo-calo ya, mafia perdagangan manusia itu. Jadi situasi kemiskinan di pelosok-pelosok Nusantara ini masih terjadi, dan itu yang membuat orang mendorong ingin merubah nasib, tetapi
seperti tertipu gitu ya oleh para calo ini. Jadi mereka merasa diiming-imingi bahwa akan ada uang besar yang bisa masuk di situ ya. Nah, Suster, kalau ini terus terjadi dan sudah ada korban terus berjatuhan dalam kondisi pulang tidak bernyawa, kenapa ini masih terus terjadi gitu ya? Karena apa? Tidak membuat orang menjadi takut ya, tidak membuat orang menjadi sadar bahwa oh ini ternyata ada penipuan di sini, ada hal yang nggak benar gitu. Tapi kenapa masih terus terjadi gitu ya? Jadi tidak membuat stop tapi ini masih terus. Itu apa kira-kira? Apakah memang kesadaran itu memang tidak pernah muncul bahwa ini human trafficking atau kurangnya apa ya namanya? Apa sosialisasi atau campaign bahwa ini harus stop gitu? Itu apa kira-kira yang membuat ini masih terus terjadi? Ya seperti tadi awalnya saya bilang, di samping kemiskinan itu juga SDM ya, SDM di situ, kemudian juga apa namanya kurangnya sosialisasi. Ya meskipun saat ini banyak yang sudah gencar-gencar untuk sosialisasi, tapi lebih kepada kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup di sana. Jadi juga gaya hidup malah sekarang. Gaya hidup, Terus belenggu budaya. Di sana tingkat hidup pestanya tinggi, Romo. Jadi misalnya mau ada yang menikah, itu kan masing-masing keluarga harus iuran istilahnya. Iuran sekian, kamu harus bawa babi sekian, kamu harus bawa kuda sekian ya. Kalau di Sumba itu juga itu yang membelenggu. Jadi setiap keluarga itu misalnya ada kumpul keluarga sekian kan. Kalau mengandalkan dari pertanian atau perkebunan yang kondisinya seperti itu kan tidak mungkin gitu. Makanya terus banyak yang ke kerja keluar. Bahkan ada kampung yang generasi mudanya atau itu tidak ada. Kosong, keluar semua. Karena bekerja itu ya. di luar negeri itu ya. Ketika saya di Sumba itu malah ada namanya kampung duda. Jadi anak-anak perempuannya yang pergi merantau. Ini yang juga kebutuhan ya. Jadi mereka itu kadang-kadang ya tidak tahu bahwa itu bahaya. Terus yang penting dapat uang, kemudian bisa memberikan sesuatu untuk keluarga. Tidak pikir itu bahaya atau tidak, atau itu dia korban trafficking atau tidak. Bahkan mereka tidak sadar kalau mereka korban. Iya. Tapi perlu diketahui Romo bahwa semua pekerja migran itu belum tentu semua itu korban human trafficking. Ada yang dengan kesadaran pergi. Suster tidak takut dengan pihak-pihak yang mungkin membahayakan Suster ya? Ya sudah, itu resiko pekerjaan ini gitu ya. Punya indera keenam yang sering merasa gentayangan gitu nggak Suster? Itu pintu ambulan tidak bisa dibuka. Saya di dalam peti, iya saya bilang gitu.